Biar teman-teman media lihat bahwasanya saat ini gimana ini kita dihempitkan? Yang tentu dalam hal ini ada beberapa persoalan, ada beberapa pertikaian yang menjadi unsur serta landasan gerakan mahasiswa Universitas Bung Karno ini dibuat. Yang dimana sosok Gibran yang menjadi daripada wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Kawan-kawan sebangsa dan setanah, tentu mahasiswa Universitas Bung Karno berdasarkan kajian serta hasil daripada diskursusnya menemukan ada beberapa unsur fundamental yang menjadi titik serta masalah yang tentu hari ini gerakan mahasiswa Universitas Bung Karno dimuat. Maka daripada itu komando di tangan saya. Maka daripada itu kawan-kawan sebangsa dan setanah air, tidak ada satupun makhluk di muka bumi hari ini yang menjadi unsur atas pembatas, atas penahanan gerakan yang dibangun pada sore hari ini. Karena kita tahu betul negara Republik Indonesia hadir untuk bagaimana mampu memberikan kesejahteraan, memberikan jaminan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kehadiran mahasiswa Universitas Bung Karno hari ini menuntut serta mendesak agar saudara Gibran sebagai wakil presiden mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden terpilih. Betul tidak rekan-rekan? Karena kita tahu betul rentetan persoalan yang kemudian Gibran merupakan hasil daripada pembangkangan konstitusi. Betul tidak kawan-kawan? Kemudian didasari oleh sosok anak presiden sebagai anak yang memiliki presiden. Kawan-kawan media, kawan-kawan masyarakat yang tentu hari ini melihat serta menyaksikan gerakan mahasiswa Universitas Bung Karno, yang kemudian tentu gerakan ini didasari dengan kajian serta diskusi yang matang. Maka daripada itu saya berikan waktu dan kesempatan terhadap Ketua BEM Universitas Bung Karno. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati abang-abang, adik-adik kepolisian sekalian yang pada kesempatan kali ini telah mengawal aksi kami pada siang sore hari ini. Perlu kami pertegas kembali bahwa hari ini kami dari BEM FH-UBK dan juga BEM FISIP-UBK melakukan aksi di depan Istana Negara, tidak lain tidak bukan adalah menyampaikan persoalan yang kemudian hari ini terjadi menjelang pelantikan Presiden Prabowo Gibran periode 2024-2029. Tentu kita ketahui secara bersama bahwa bangsa Indonesia adalah negara hukum. Artinya bahwa segala tindak tanduk ini yang ada di bangsa ini haruslah berdasarkan hukum. Jangan
Namun mereka selalu melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa yang melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Tentu ini sangat disayangkan kawan-kawan. Perlu saya pertegas kembali bahwa mahasiswa Universitas Bung Karno akan selalu menjadi garda terdepan dalam menyampaikan persoalan di negara kesatuan Republik Indonesia ini, kawan-kawan. Saudara tidak, kawan-kawan, hari ini kami melakukan aksi di depan Istana Negara karena kami menolak pelantikan saudara Gibran menjadi wakil presiden, karena sudah catat secara konstitusi sejak pencalonan beliau. Keterpilihan Gibran perlu dipertanyakan, mulai dari kasus MK sampai dengan akun buku kawan-kawan sekalian. Tentu kita tidak mau mempunyai pemimpin yang melakukan tindakan tercela. Abang-abang kepolisian jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan mahasiswa hari ini, kawan-kawan. Mungkin itu sekian orasi singkat dari saya serahkan kepada Korlap. Biar teman-teman media lihat bahwasanya saat ini sedang bertarung terhadap suara mahasiswa. Bagaimana negara saat ini takut terhadap suara-suara mahasiswa dan suara anak bangsa. Jangan sampai kita mengutuk segala bentuk tindak anarkisme aparat kepolisian. Jangan sampai. Bagaimana mungkin orang yang menyampaikan pendapat? Ayo Mas Agde, maju lagi ke sana. Kita menyampaikan pendapat kita seperti ini. Bahwasanya pihak kepolisian tidak lagi bersama mahasiswa dan masyarakat. Ini oknum-oknum pejabat ataupun wakil presiden terpilih yang secara sah, secara kode etik bersalah dan melibatkan banyak sekali kerugian-kerugian di negara ini. Kita menyampaikan pendapat bagaimana ini keputusan ini. Ayo teman-teman. Gimana ini kita dihempitkan?
juga menjadi senjata penaklukan bagi bangsa dan negara ini. Teman-teman, kita jangan terprovokator. Udah cepat revisi pertama kali DPR RI kita dikepung oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konsentrasi kita menyampaikan apa yang menjadi keresahan kita bersama dibatalkan akibat aparat kepolisian yang saat ini tidak pro terhadap suara-suara mahasiswa. Saya minta teman-teman kepolisian agar mampu bekerja dengan kooperatif sesuai dengan ketentuan Perkap Kepolisian yang dituang oleh Kapolri pada nomor 7 sampai dengan nomor 10. Tentu sistem pengamanan yang ditugaskan oleh negara yang tentu dalam hal ini kepolisian seharusnya sesuai dengan SOP dan ketentuan aturan-aturan yang berlaku. Kawan-kawan, rekan-rekan sebangsa dan saudara, bicara aturan serta ketentuan, kita tahu betul bagaimana fungsi dan tupoksi serta SOP daripada kepolisian. Tidak ada pun tugas satu daripada kepolisian untuk mendorong serta membuat kegaduhan yang kemudian menjadi pemicu adanya anarkisme yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang tentu dalam hal ini kita sudah menyepakati bahwa ada pembatas antara mahasiswa dan kepolisian. Sesuai dengan ketentuannya itu juga seperti itu. Kita tadi bang, ketentuannya. Jadi saya minta mundur. Kooperatif dong. Hah? Mundur dong, Wak. Jangan dong. Kita sudah sepakat tadi bang. Kita sudah sepakat tadi. Namanya juga orang-orang otak bekal. Maka daripada itu, oke, teman-teman, kehadiran mahasiswa Universitas Bung Karno dalam hal ini untuk bagaimana menelaah serta mendesak dengan status Gibran sebagai wakil presiden terpilih, yang dimana beberapa bulan lalu kita tahu betul bagaimana kegaduhan serta problematika atas kehadiran Gibran dengan privilege-nya sebagai anak daripada presiden, sebagai anak daripada orang nomor 1 dari republik ini. Rekan-rekan sebangsa dan setanah air, rentetan aturan, rentetan undang-undang yang kemudian dinodai oleh sosok Gibran sebagai anak daripada presiden, yang dimana seharusnya Gibran yang kemudian belum cukup umur untuk serta menjadi syarat atas keterwakilannya sebagai seorang wakil presiden, tetapi antara dia adalah anak daripada presiden yang kemudian didukung oleh pamannya, yakni Anwar Usman sebagai daripada ketua Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut menjadi dasar gerakan ini dibangun rekan-rekan. Teman-teman media, saksikan bagaimana polisi menjadi daripada budak pemerintah hari ini, yang seharusnya kita tahu betul bagaimana sejarah kepolisian terbentuk dan terlepas daripada ABRI waktu itu. Sejarah mencatat bagaimana kehadiran kepolisian. Maka daripada itu kawan-kawan, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kita yang tahu, yang selama ini terhadap sejarah, seharusnya paham bahwa kewenangan serta
standar daripada kepolisian bekerja sudah diatur dan sudah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Maka daripada itu kami hadir untuk bagaimana meminta dan mempertegas komitmen kami bahwa tidak layak pada tanggal 20 Oktober 2024 Gibran dilantik sebagai wakil presiden terpilih. Betul tidak rekan-rekan? Karena ada beberapa catatan, ada beberapa problematika yang menjadi unsur serta menjadi syarat atas ketidakabsahannya Gibran sebagai wakil presiden. Maka daripada itu rekan-rekan, saya akan mengundang Saudara Jo untuk melemparkan hasilnya. Baik teman-teman semua, mari semangat teman-teman semua. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman media yang pada hari ini konsisten untuk meliput aksi yang kami laksanakan pada hari ini. Tadi teman-teman media pun telah melihat bagaimana sikap polisi terhadap masa aksi pada hari ini yang notabene dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno, bahwa kami dari BEM UBK ke sini bukan tanpa alasan, ke sini bukan tanpa kajian yang matang, bahwa telah tertulis pada banner yang kami sampaikan pada hari ini. Kami ke sini dengan alasan untuk melihat problematika menjelang pelantikan wakil presiden dan presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober nantinya, teman-teman sekalian. Bahwa problematika yang kami melihat diantaranya adalah keabsahan atau legitimasi dari wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk dilantik menjadi wakil presiden nantinya, teman-teman sekalian. Bahwa problematika yang meliputi keabsahan dari wakil presiden kita yang akan nanti dilantik, mulai dari MK sampai pada akun Sufafa, yang menjadi isu utama untuk kami sampaikan di ruang publik pada hari ini, teman-teman sekalian. Bahwa tentunya kita mengetahui bersama, untuk dilantik sebagai seorang presiden dan wakil presiden, yaitu untuk tidak boleh melakukan perbuatan tercela, teman-teman sekalian. Bahwa kami menilai dengan problematika akun Sufafa yang kemudian itu telah dikaji oleh Badan Cyber dan Sandi Negara, dan itu disampaikan juga oleh pakar telematika, dan kemudian itu diangkat oleh salah satu media yang paling kredibel di negara ini, yang menjadi keunggulan sosial di negara ini, yaitu media Tempo, bahwa akun itu betul milik wakil presiden kita, teman-teman, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, teman-teman sekalian. Bahwa isu tentang akun Sufafa itu kemudian mencuat ke ruang publik. Ada aktivitas terhadap akun tersebut untuk mengubah identitas dari akun tersebut, teman-teman sekalian. Tentunya perbuatan untuk mengubah apa yang telah dilakukan di akun Sufafa itu kami menilai adalah perbuatan tercela, yang kami sampaikan untuk menjadi alasan untuk tidak dilantiknya wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, teman-teman sekalian. Yang kedua adalah terkait dengan problematika tidak adanya oposisi di negara ini, yaitu tidak adanya oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto, teman-teman sekalian. Tentunya di negara demokratis peran oposisi sangat penting, teman-teman sekalian. Bagaimana mungkin mekanisme check and balance untuk bisa menciptakan pemerintahan yang akuntabilitas, pemerintahan yang nantinya dapat mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya